Selamat siang semuanya. Halo pendengar Ngobrol Santai. Hari ini kita bahas topik yang cukup serius, kasus bom di Seman 72 Jakarta Utara. Polisi sudah memeriksa pelaku, seorang anak berinisial F. Dan sekarang mereka mendalami motif peledakan. Kita akan ngobrol santai, tapi tetap informatif supaya kamu bisa ikuti perkembangannya. Nah, betul sama. Kasus ini tuh heboh banget ya. Bayangin, sekolah yang biasanya jadi tempat aman malah jadi lokasi ledakan. Untungnya polisi bergerak cepat. Betul. Nah, ini kita kan ada 4 orang ya. Iya. Ini ada narasumbernya Ani, Narasumber pertama. Nah, yang narasumber kedua ada Syaulina. Dadah dulu. Hai. Nah, jadi kira-kira terjadinya ledakan itu kronologinya gimana ya? Gimana Mbak Ani? Baik, saya akan jelaskan. Jadi kronologi bom di Seman 72 Jakarta ini dimulai pada hari Jumat, yaitu jam 12 siang ketika siswa-siswa itu pada mau sholat Jumat. Nah, di masjid sekolah itu kan pasti kalau mau Jumat kan penuh ya. Nah, terus tiba-tiba ledakan pertama itu datang, terus itu terjadi di belakang masjid. Jadi suaranya itu sangat keras sampai kaca-kaca di ruangan juga itu ikut bergetar. Nah, kemudian beberapa siswa juga cerita mereka merasa seperti lantainya itu ikut kayak naik turun gitu. Terus namanya juga bom, pasti asapnya kan memenuhi ruangan di masjid ya. Terus sampai ada yang terpental anak-anaknya, ada yang jatuh. Bahkan sampai ada yang kehilangan pendengarannya. Mungkin karena masih Efek dari suara bomnya itu. Nah, yang bikin ngerinya lagi tuh gak cuma satu ledakan ternyata. Ternyata ada 2 ledakan. Yang pertama di area masjid tadi itu. Yang kedua itu ada di samping area bank sampah sekolah. Nah, 4 bom meledak, 3 lainnya berhasil ditemukan dan diamankan. Nah, si korbannya itu mencapai 96 orang banyak dan mereka itu banyak kena kayak serpihan kaca, kan ledakan bom. Terus kacanya mungkin ikut pecah, jadi banyak anak-anak yang kena. Mungkin selanjutnya itu sih kronologi yang bisa saya ceritakan. Parah banget ya berarti ya Sal ya? Iya, sumpah itu. Polisi juga menelusuri media sosial pelaku, mencari indikasi apakah ada dorongan ideologi, tekanan sosial, atau sekadar ya mungkin cuma iseng. Padahal dia masih anak-anak ya? Iya. Apa coba ya? Terus juga Motivasinya? ini ternyata setelah diusut itu yang melakukannya itu bukan dari orang luar atau orang lain. Itu ternyata dari siswanya tersebut yang pernah sekolah di situ. Kira-kira Mbak Syauki, motivasi si pelaku itu untuk melakukan perbuatan itu apa ya? Kalau motivasi itu ya, motif pelakunya sendiri itu sampai sekarang belum diketahui apa pelaku tersebut motif melakukan hal tersebut seperti apa. Nah, tapi polisi ini sedang mendalami beberapa kemungkinan. Yang pertama seperti pelaku sendiri itu sedang mengalami tekanan sosial. Nah, banyak anak yang melihat baik-baik saja seperti nggak ada apa-apa, tapi anak tersebut itu ternyata malah menyimpan banyak masalah besar gitu, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi ya bisa menjadi salah satu motif pelaku gitu. Gitu ya Mbak? Iya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kasus ini tuh bikin kita sadar anak-anak tuh rentan banget. Nah, contohnya ya, kamu dulu pernah ngalamin nggak Sal? Pas sekolah SD atau sekolah apa dulu pernah bikin kayak petasan, eksperimen aneh-aneh gitu? Pernah. Ada yang suka bikin petasan dari bahan seadanya. Terus, tapi itu kan masih ya sebatas mainan. Kalau sampai ngerakit bom sih itu udah level yang sangat-sangat bahaya banget. Tapi itu katanya dia apa ya?
ya, sakit hati ya? Karena dibully katanya. Oh, Iya. iya, itu Emang parah banget efek- sih. Efek bully itu Emang ngaruh banget ya. banget, ngaruh banget. Korban bully ternyata. Iya, jadi si pelakunya ini tuh emang korban bully di sekolahnya, dan anaknya itu masih di bawah umur juga. Terus apa namanya, setelah si pelakunya ini melakukan bom tersebut, pelakunya ini tuh apa ya, kayak kena shock berat gitu loh, kayak mungkin dia kaget ya, Iya, kenapa iya. ngelakuin gitu kan. Padahal ya mungkin dia juga karena udah dibully gitu. Iya, mentalnya kena ya. Iya, Iya, mentalnya mental. kena. Mental health. Sampai Mental dia health. itu susah gitu untuk bicara. Untuk Sampai komunikasi kayak sama iya, sampai ya. gemeter. Kayak gimana sih kalau kalian itu kena abis kejadian sesuatu terus kan shocknya Iya, pasti shock banget kan. Iya. Nah, terus di tanggal 1 Desember kemarin, nah si pelakunya ini tuh udah cukup stabil sih untuk diperiksa. Terus banyak juga yang mendampingi seperti keluarga, terus ada bapas juga, ada psikolog. Jadi pemeriksaan ini bukan pemeriksaan yang biasa gitu. Ini juga udah benar-benar kondisi nyata yang benar-benar harus dipertimbangkan. Karena kayak kalau kalian pikir gimana ya, anak kecil terus udah bisa ngebom sekolah gitu kan. Iya, iya. Jadi kan pelakunya nggak siswa doang, pasti juga mungkin ada Guru-gurunya, staffnya. Ya mungkin dia itu lihat dari internet ya, kayak teroris gitu kan pinter banget ngerakit bom. Itu kan kalau teroris kan juga atas dasar sakit hati. Kayak misalnya ISIS kayak gitu kan, dia ingin memperebutkan wilayahnya. Jadi dia ngerakit bom, neror orang-orang kayak gitu. Mungkin dia juga belajar dari situ. Pasti pas ada bom itu sekolahnya juga panik ya, panik banget Iya, ya guru-guru ya. Gimana Mbak Sogi itu ya kejadiannya itu? Setelah pasca kejadian itu sekolah itu ditutup sementara. Banyak juga siswa-siswa yang masih mengalami trauma berat ya setelah adanya ledakan di sekolah itu. Ada yang takut masjid lagi, terus ada yang nangis, terus ada setiap mendengar suara keras itu langsung pada ketakutan gitu loh. Nah akhirnya itu pihak sekolah membuka konseling massal dan juga konseling pribadi, dan juga guru-guru itu mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi siswa-siswa yang mengalami trauma-trauma atas kejadian tersebut. Iya. Parah banget ya. Nyoba pada stres ya siswanya ya. Udah. Ih, Itu nggak hilang akal. Hilang akal. Makanya guys, penting banget ini peran orang tua dan guru dalam lingkup sekolah itu. Jangan cuma fokus ke nilai akademis aja, tapi kita juga perlu ke perilaku dan apa yang anak-anak konsumsikan di dunia digital tersebut. Ya perilaku tuh ngaruh banget Sal. Betul. Biar ya jadi lu nanti kalau punya anak diajarin jangan suka bully orang. Iya. Jangan kayak ibunya lah suka bully orang. Yang kayak Karena gitu Sal. kasus bully itu Iya. emang Ya cuma parah banget. dia ya, tapi kita. Iya, kita semua. Karena Oh iya kita ya. kita semua, kita semua. betul kita semua. Ya guys, jadi dari kasus ini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama, keamanan sekolah itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai ada siswa-siswa tuh bawa benda yang mencurigakan. Tuh. Caranya caranya gimana? Caranya Satpam kah harus jaga atau bagaimana? guru sebelum masuk kelas ini nggak sih dipiksain muridnya satu-satu. Oh harusnya gitu ya. Iya, Bisa ilasnya. iya. Ini bawa benda sajam enggak, bawa ini enggak gitu. Jadi sebelum masuk kelas tasnya harus diperiksa dulu ya. Iya, biasanya Oh, gitu. Berarti sistem keamanan sekolah itu harus Lebih diketotin dibenahi lagi, ya, ya, biar nggak gitu. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Betul. Hmm. Oh yang kedua itu ada apa sama? Literasi digital. Betul. Nah, yang paling penting itu selain tadi ya keamanan tadi ya, literasi digital anak-anak itu juga harus diajari bahwa nggak semua informasi di internet itu aman untuk dipraktekkan. Nah ada hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, kayak merakit bom tadi, merakit bom, terus kayak kan biasanya di TikTok kan ada ya kayak konflik
kayak senjata api, pembunuhan. Kalau korban bunuh diri atau bunuh orang kayak gitu kan banyak ya. Nah itu nggak patut ditiru. Jadi anak-anak khususnya peran orang tua juga, Iya, sangat penting. peran gitu ya. peran orang tua itu penting banget Benar. demi kesehatan mental anak ya. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan hukum yang ramah anak. Nah, di sini kan pelaku itu masih di bawah umur ya. Prosesnya itu harus tetap memperhatikan anak-anak. Hukumannya boleh, tapi rehabilitasinya juga penting. Dia kan apa ya? Kalau kasus hukum di bawah umur itu kan proses penghukumannya kan beda ya. Mungkin dia harus direhabilitasi dulu, harus dibawa ke psikolog dulu, psikiater dulu, biar mentalnya itu aman lah. Nggak mengganggu mental dia. Ya, dan terakhir kita sebagai masyarakat harus belajar untuk lebih peduli terhadap sesama maupun lingkungan. Jangan anggap remeh kalau ada tanda-tanda atau perilaku yang aneh di daerah sekitar kita. Jadi kita harus saling mengingatkan lah kepada anak-anak di sekitar kita. Kita juga masih anak-anak. Iya. Oh, anak-anak belum Anak. nikah kok ya. Iya, belum nikah, sama dengan masih anak-anak. Ya OTW lah. Nah jadi tiba lagi kita closing ya. Iya nih, Closing kita dulu ya. tiba di closing, yakni penutupan. Nggak terasa. Padahal tadi Kita udah menemani 5 jam kayaknya. Oh, Sudah menemani 5 jam ya. Kayaknya kelamaan. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Nah, jadi kasus bom ini di SMA Negeri 72 ini harusnya jadi pengingat ya buat kita ya. Bahwa keamanan sekolah. Setelah kejadian ini, mungkin ya banyak sekolah mulai memikir ulang soal keamanan di sekolahnya, sistem keamanan di sekolahnya. Iya sih. Sekolah tuh harusnya kan tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kan. Betul. Harusnya keamanan itu harus terjaga. Kalau terjadi kayak kejadian bom di SMA Negeri 72 ini kan, keamanan sekolah itu perlu dipertanyakan. Keamanannya bagaimana, satpamnya bagaimana, guru-gurunya bagaimana. Kok sebelum masuk ke kelas harusnya kan kita ngecek dulu ya harusnya ya. Iya, Ngecek bisa. dulu di tas-tas anak-anak, apakah dia membawa barang-barang kayak barang-barang senjata tajam atau senjata api atau apapun itu yang bisa membahayakan sekitar ya. Iya. Harusnya di CCTV ataupun pintu akses satpam itu digunakan secara sebaik-baiknya, bukan cuma diambilin gitu aja, dilihatin gitu aja. Nah, yang penting itu yang selain keamanan sekolah, keamanan psikologis anak itu juga penting Sal. Nah, anak itu harus punya tempat yang nyaman buat cerita. Betul. Nah, gitu. Itu namanya itu mental health ya. Iya. Kita harus jaga mental health anak-anak banget biar kesehatan mental anak tuh terjaga, nggak ngelakuin hal-hal yang nggak diinginkan, hal-hal yang berbahaya. Kayak banyak banget ya kasus ya, kayak Banyak kalau banget. kalau orang-orang gede putus cinta. Nah, putus cinta itu bisa bunuh diri, Betul. bisa ngelakuin hal-hal yang Ya. apa ya, Ekstrim. ekstrim gitu lah ya. Mungkin juga anak kecil kan kayak dia nggak berpikir panjang nanti ke depannya itu Bagaimana? bakal seperti Iya, apa ya, maksudnya. karena kan Iya. masih kecil. Pemikirannya belum Sepanjang sih. kita. Iya. sepanjang jalan kenangan. Mungkin dia itu nggak berpikir ya dampaknya nanti Iya, gimana. Iya, dampak untuk masyarakatnya seperti apa, dampak Dampak. sekolah untuk sekolahnya Iya. seperti Bahkan apa. kayak dari keluarganya kita nggak tahu. Mungkin dari orang tua sendiri gitu ya, kurang. Iya, harus dari Perhatian orang tua gitu loh. sendiri itu sebenarnya penting banget. Pendampingan psikologis anak itu dari orang tua. Dia harusnya kalau anak pulang sekolah itu ditanyain, Iya. kamu tadi habis ngapain, ada masalah enggak, Di gimana sekolah, sekolahnya, Gimana sekolahnya? Ada tugas banyak? iya, nggak? dapat nilai berapa, Iya. kayak gitu. Lu pernah kan dulu gitu Iya. tanyain kan? Pas Sama itu si anak juga ngerasa apa ya? diperhatiin pasti. Perhatian kecil itu buat ngerasa si anak itu kalau misalkan ingin cerita tuh ngerasa aman ke orang tuanya itu, ngerasa disayang banget, ngerasa dijaga banget. Iya sih. Betul. Makanya pendampingan itu Orang tua. penting biar nggak Kayak penting terjadi. orang tua itu emang Ah. penting.
makanya ini bisa terjadi bom, mungkin kan dia nggak dapat pendampingan itu ya. Iya. Dia merasa nggak disayangi lah apalah, jadi Nggak dia punya teman gitu. nggak punya tempat buat cerita. Iya. Dia kan ini masa Ada kasusnya sendiri. dibully kan ya. Dibully, ya. Nah, dibully itu kan juga berat banget ya, mentalnya kan pasti down banget ya. Mau cerita ke siapa kalau nggak ada pendampingan orang tua juga gimana, mau cerita ke siapa kan bingung ya. Betul. Bahkan kalau kadang kalau kita cerita sama orang tua dibully, kadang kita yang diomelin. Iya. Nah, itu. Mungkin karena apa kita ngelakuin sesuatu apa sampai dibully kan gitu kan. Coba kita kasih perspektif dari kita sebagai orang biasa terkait apa masalah bom SMKN SMA. iya SMA 72 Jakarta itu. Coba nih, apa nih? Menurut kamu? Nah, kalau menurut saya sih referensi yang perlu kita apa ya ingat itu yang pertama sih jangan gampang ngejudge anak ya, karena anak itu butuh bantuan bukan cuma dari hukuman gitu. Jadi kalau anak salah itu bukan dihukum tapi kayak dibilangin dulu gitu. Dikasih tahu Iya. pelan-pelan. Iya, iya. Jadi anak tuh nggak gampang OVT gitu loh. Ini orang Thinking. banyak kenapa gitu kan? Oh ngomelin gitu. Ya emang harusnya gitu ya. Anak-anak itu belum paham permasalahannya gimana, nanti Iya. dampaknya gimana. Jadi kita kalau langsung ngejudge, misalnya langsung dimarahin ya. Misalkan kita jadi orang tua itu kan harus bisa mengayomi anak, bisa melindungi anak, jadi tempat cerita, jadi tempat Betul. apa ya? Anak-anak kalau dibully tuh, Kasian banget. iya rasanya kalau gak ada tempat cerita tuh mau cerita di mana? Cerita ke bingung, siapa? ke siapa? Dia kalau mau cerita ke orang tua dia ngerasa aman, malah takut diomelin, kena marah. Kalau mau cerita ke guru juga ya, ke guru juga nanti kan pasti anak-anak yang ngebully pertama tadi kan bakal ngebully dia lagi ya. Iya betul. Pasti gurunya kan bakal marahin anak-anak yang bully tadi, Ikut merembet merembet kemana-mana, jadi dia nanti ikut dimarahin, jadinya pada takut. Menurut saya pribadi itu kita harus aware, kayak peduli sesama anak-anak kita, entah Kita. jangan apa ya, jangan anak kita sendiri, sama anak-anak yang lain juga gitu, anak-anak sekitar. Terus juga kita sering-sering ngobrol, sering-sering ngasih perhatian kecil terhadap anak supaya si anak itu ngerasa aman, ngerasa dipeduliin. Betul Terus banget. juga jangan lupa cek kondisi mereka dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Itu aja sih kalau dari saya pribadi. Perhatian kecil ya berarti. Betul, Penting karena itu banget. penting banget, ngaruh banget ke anak tuh. Oke. Lanjut menurut Mbak Syauki? Nah, kalau menurut aku sendiri itu ya kalau ada seperti tanda-tanda bahaya itu anak kalau bisa tuh lapor gitu loh, ngomong sama orang tua gitu sih. Jangan dipendam sendiri, jangan kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, selesaiin sendiri gitu. Jadi kita jadi orang tua tuh tahu masalah-masalah anak itu apa aja gitu. Masalah loh. di sekolah. Iya, masalah banyak. di sekolah maupun kalau lagi main sama temennya juga gitu. Oh jadi Gitu. harusnya anak-anak tuh kalau pulang ditanyain ya. Iya. Orang tua tuh harus lebih peka juga orang tuanya tuh. Tadi di sekolah ngapain aja, Iya. gimana, lancar enggak, dapat nilai berapa. Iya. Tuh. Jadi anak-anak tuh ngerasa lebih dipeduliin, lebih Iya. diperhatiin. Jadi Betul. anak-anak jadinya nggak takut lapor kalau Iya. ada masalah atau ada bahaya apa-apa di sekolah. Yang jelas kejadian ini tuh harus bisa bikin kita jadi lebih peka ya. Iya betul. Bukan lebih paranoid itu kayak takut kayak gitu. Iya. Udah. Ya. Oke, tibalah kita di closing atau penutup. Wah, obrolan kali ini berat ya, tapi santai sih. Santai karena bersama kita ngobrol santai. Oke. Ya, semoga bisa jadi refleksi ya buat kita buat Amin. orang lain di sekitar kita biar jadi pembelajaran juga. Semoga
sekolah-sekolah juga makin aman ya, Iya, dan anak-anak juga dapat perhatian lebih dari orang tua. betul. Biar kejadian kayak bom di SMA Negeri 72 ini nggak terulang. Nggak keulang lagi. Oke, terima kasih sudah dengerin podcast santai tapi seru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.